Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik, perkenalkan nama saya Fawas, NIM 811419224. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait jurnal yang saya buat dengan judul Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Outsourcing untuk menjamin karir pekerja oleh negara sebagai pelindung. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan abstrak. Jasa penyediaan tenaga kerja yang dipelopori oleh pihak ketiga menjadi bagian dari dinamika bisnis, khususnya di Indonesia. Penggunaan sistem tenaga kerja outsourcing menjadi suatu yang efisiensi dalam penyediaan tenaga kerja tambahan dalam setiap sektor di bidang bisnis. Kemudian penerapan fokus lebih terhadap komoditi yang dihasilkan dan pemasaran terhadapnya, serta kompetensi utama dalam pengelolaan internal dan perusahaan itu sendiri agar tidak kalah saing dengan para kompetitor yang ada. Jadi para perusahaan lebih fokus dengan dia bersaing di luar untuk pemasarannya, akan tetapi si penyedia jasa outsourcing lebih fokus terhadap pengejaran produksi barang yang dihasilkan. Sehingga tenaga kerja outsourcing ini memiliki perbedaan mendasar dan tegas dengan para tenaga kerja yang ada di perusahaan tempat mereka bekerja atau dialihkan. Perjanjian kerja dengan sistem ini memerlukan adanya suatu pengawasan dan peninjauan berkala agar perusahaan tidak dapat sewenang-wenang terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tenaga kerja outsourcing tersebut. Karena banyak juga outsourcing lebih memilih menggunakan sistem kontrak daripada dengan karyawan tetap. Selanjutnya pendahuluan percepatan ekonomi di bidang industri 4.0, di mana bidang industri ini dan perusahaan sudah menggunakan basis teknologi dan data, sehingga ketatnya persaingan usaha menjadi semakin nyata dan mendorong setiap perusahaan bersaing lebih jelas, lebih ketat, dinamis, dan mengejar ketertinggalan. Kemudian strategi outsourcing ini merupakan cara atau strategi juga untuk bisa para perusahaan ini menekan biaya produksi dan memajukan perusahaan dalam mengejar revolusi industri 4.0 yang ada sekarang. Kemudian rumusan masalah. Terkait rumusan masalah ini yaitu bagaimana permasalahan upah yang diterima oleh tenaga kerja outsourcing, serta apa upaya hukum yang menjamin kesejahteraan tenaga kerja outsourcing di perusahaan menggunakan jasa tenaga kerja ahli lainnya. Metode penelitian kali ini saya menggunakan pendekatan normatif empiris, di mana pendekatan normatif empiris dapat dilihat sebagai dasolen atau norma. Sebagai hal tersebut, pembatasan oleh penulis dan pembahasan sebagai peneliti tersebut pada bahan-bahan hukum yang tertulis, tidak tertulis, maupun bahan primer dan sekunder, hukum sekunder. Baik, pertama-tama masuk terkait pembahasan. Yang pertama yaitu pemahaman tenaga kerja tentang outsourcing sendiri. Outsourcing di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan, outsourcing dikenal sebagai penyedia jasa tenaga kerja seperti yang diatur dalam pasal 64, 65, dan 66. Outsourcing diterapkan dalam bidang privat sektor telah merambah ke sektor publik saat ini. Penggunaan outsourcing dalam sektor publik yang dilakukan pemerintahan di Indonesia muncul di era tahun 2003-an. Seiring dengan terbitnya peraturan pengadaan barang atau jasa di pemerintahan, outsourcing di pemerintahan. Kebutuhan akan tenaga kerja sangat berbanding lurus dengan permintaan pasar atau produksi yang dihasilkan. Semakin besar permintaan, maka produk tersebut membutuhkan tenaga kerja yang semakin meningkat. Dan ini menjadi salah satu kebutuhan juga masyarakat dan kebermanfaat dalam bidang outsourcing ini, sehingga para pekerja juga bisa mendapatkan pekerjaan. Pengangguran ini mendapatkan pekerjaan. Kemudian kaitan keterbutuhan masyarakat yang pekerja dengan outsourcing. Pertemuan penduduk yang sekian lama, sekian pesat dan tidak terkendali menyebabkan adanya persaingan yang ketat di dalam bidang pekerjaan. Semua orang berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan mencukupi kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Dalam konstitusi kita sebenarnya sudah mengatur tentang mempertahankan hidup, yaitu di pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Di sini sangat jelas negara juga harus berperan untuk bisa masyarakatnya melanjutkan kehidupannya yang layak seperti itu. Dan di pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.
dan negara juga harus hadir untuk bisa mencakup hal itu, untuk menjamin kehidupan masyarakat yang bisa sejahtera dan layak dalam kehidupannya. Masuk ke hubungan pekerja outsourcing dan perusahaan. Pekerja outsourcing dan perusahaan memiliki hubungan kerjasama terkait pekerjaannya yang dibuat dengan perjanjian tertulis yang biasanya juga telah dijelaskan di dalam KUH Perdata di pasal 1320 terkait syarat-syarat perjanjian, syarat sah perjanjian. Kemudian juga ada beberapa undang-undang yang mengatur terkait outsourcing, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian Undang-Undang Permenakras nomor 19 2012, kemudian Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun di nomor 19 tahun 2012, kemudian juga ada di Undang-Undang 13 tahun 2003. Asas keadilan dalam outsourcing. Nah, salah satu asas keadilan dalam outsourcing ini perlu dipertanyakan, di mana dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja yang ada sekarang ini menyebabkan para perusahaan outsourcing mengambil celah, di mana di tahun 2000 undang-undang di tahun 2003 itu tidak membahas terkait PKWTT, akan tetapi sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini di situ lebih dibebaskan perusahaan untuk memilih untuk PKWT atau PKWTT. Jadi kalau bisa dibilang perusahaan pasti lebih memilih untuk menggunakan karyawan kontrak agar bisa lebih maksimal dalam efisien dalam penggunaan tenaga kerjanya, seperti itu. Dan hal ini justru merugikan dari pihak buruhnya atau pekerjanya sendiri, di mana tidak ada jaminan untuk mereka di jenjang pekerjaannya ke depannya seperti apa gitu. Jadi ketika perusahaan telah memforsir tenaganya dan setelah itu akan dibuang lagi dan digantikan dengan yang baru. Begitupun selanjutnya terus menerus. Kemudian ada masalah dan bentuk perlindungan hukum. Masalah merupakan suatu hal yang muncul dalam setiap lini kehidupan dan tidak bisa dihindari dalam outsourcing ini. Masalah tentang yang timbul dari pekerjaan atau antara pekerjaan outsourcing dan juga perusahaan penyedia outsourcing. Permasalahan di bidang pekerjaan merupakan hal yang sangat sering terjadi. Itu dikarenakan pekerjaan merupakan hal yang sensitif, di mana di situ dia mengeluarkan tenaga dan untuk tujuan mendapatkan upah untuk melanjutkan kehidupannya, dan faktor ekonomi ini merupakan hal yang bisa dibilang sangat intim dalam kehidupan. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini menyebabkan ketakutan, sehingga para pekerja ini ingin adanya payung hukum untuk menjamin karir dia dalam pekerjaan tersebut. Dan kesimpulannya yang ada, hukum merupakan alat yang seharusnya bisa memberikan kebermanfaatan kepada seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali dengan para pekerja outsourcing. Contoh kasus yang di atas, di mana banyaknya masyarakat belum terpenuhi atau masih ada ketakutan untuk para perusahaan outsourcing yang memanfaatkan tenaganya saja, tetapi tidak bisa menjamin karir dari para pekerja tersebut. Dan di sini negara harus bisa hadir untuk melindungi para pekerja tersebut. Kesejahteraan buruh diharapkan bisa didahulukan untuk bisa memberikan kebermanfaatan untuk buruh tersebut. Dan harapan masyarakat, terutama para pekerja outsourcing, pemerintah dapat menjamin hak-hak untuk mengedepankan kesejahteraan buruh dengan penerimaan upah sesuai layak tanpa diskriminasi, dan juga jenjang karir yang dapat dilindungi oleh negara, seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata dan perbuatan, saya aturkan permintaan maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.